Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Hayati Nur Hayati Syafi'i di channel saya. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang pikiran saya, tentang apa yang muncul di pikiran saya gitu. Kali ini saya akan melanjutkan tentang dampak dan bahaya luka batin. Saya butuh memberikan contoh biar ini gamblang teman-teman ya gitu. Kenapa ini teh penting gitu. Naon sih, naonan kamu teh belajar luka batin gitu ya, meniripu, mending kayak nggak penting gitu. Hidup teh harus menatap masa depan gitu ya, kata sebagian orang gitu. Harus semangat gitu. Terus apalagi nggak usah toleh-toleh ke belakang gitu. Ini ribu sorangan, maksudnya kayak ribet dibikin sendiri gitu. Untuk beberapa orang kan ngomongnya seperti itu gitu. Jadi oh tidak teman-teman, luka batin itu sangat sangat mempengaruhi kita sekarang, dan kita sekarang pasti akan maksudnya masa depan kita itu pasti juga hasil dari kita yang sekarang. Kita yang sekarang hasil dari luka batin atau masa lalu kita gitu. Kalau kita tidak mau mengerjakan, tidak males gitu ya, kayak ini apa sih nggak penting banget gitu. Oke gitu ya, tidak apa-apa gitu. Em, itu pilihan Anda. Tapi maksudnya oke, itu pilihan Anda, kami menghormati gitu aja deh gitu. Kami menghormati pilihan Anda gitu. Karena sekali lagi ini tidak bisa dipaksakan gitu ya teman-teman gitu di bagian ini gitu. Oke, baik. Mari kita mulai. Apa lagi ya? Contoh ini contoh. Saya keingetannya ini contohnya begini. Eh, Orang tua saya, semua orang tua saya mulai dari mbah saya itu teman-teman, tidak meyakini tidak meyakini tidur pagi itu baik. Maksudnya pokoknya nggak boleh tidur pagi gitu ya, nggak boleh tidur pagi. Dan sebenarnya kayaknya ini juga banyak ya, tradisi ini juga diyakini oleh banyak keluarga gitu. Yang bilang nanti rezekinya dipatok ayam lah, apalah begitu gitu ya sebenarnya. Dan semua itulah gitu. Oke gitu. Eh, dan dan ini memang maksudnya keyakinan saya teman-teman emang bagus gitu loh. Si nilai ini teh memang bagus gitu. Kalau pagi-pagi itu sebenarnya kalau kita juga kaitkan dengan ilmu kesehatan gitu ya, di jam biologis kita. Jadi emang saat pagi itu teman-teman, emang tubuh kita itu tidak butuh tidur sebenarnya gitu. Jadi kebutuhan kita tidur itu adalah di malam hari gitu teman-teman. Karena sel-selnya itu eh, sedang reproduksi ulang gitu, sedang menggantikan dirinya dengan sel yang baru gitu, sehingga sebenarnya pengerjaan itu di dalam diri kita itu di malam gitu, bukan di pagi. Nah, sekarang coba lihat kita semuanya ya gitu. Apa yang terjadi di orang-orang yang tidak tidur malam, ya tidak begadang atau begadang gitu ya, dan tidurnya di pagi hari. Itu apa yang terjadi gitu. Coba kita cek ke diri kita. Kita pernah nggak melakukan em, kebiasaan ini gitu? Kalau saya langsung sendiri saya ya gitu. Karena IOFC itu kan bicara atau ngaji tentang diri kita gitu teman-teman. Jadi semua contoh-contoh harus harus dari diri kita gitu. Tidak ngomongin orang lain. Oke, ini saya gitu. Kalau saya sangat merasa kalau keseringan tidur pagi itu lemes, kayak lemes terus kayak gak jelas gitu ya teman-teman. Terus aneh gitu. Maksudnya kalau saya tidur pagi itu nanti bangunnya itu apakah jam 8, apakah jam 9 itu teh, karena di waktu jam jam kerja saya itu kan mulai jam 8 ya, secara office hour, secara jam kerjanya gitu. Jadi itu teh kayak apa ya, saya tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri saya di hari itu gitu loh kalau saya tidur pagi teman-teman. Kecuali saya begadang banget di malam harinya itu gitu ya, entah apa mau melakukan apa,
atau sholat atau apa, pokoknya kayak kurang tidurnya itu teh. Kalau saya emang nggak kuat nggak tidur ya, sehingga di pagi harinya saya mah menurut saya kebutuhan saya ya harus tidur gitu. Jadi itu teh sebenarnya menggantikan jatah tidur yang harus saya lakukan di malam hari, saya kodo atau saya gantikan di pagi harinya itu teman-teman. Kalau enggak saya juga akan oleng gitu kalau sangat kekurangan tidur gitu. Sehingga ya udah saya tidur. Tapi kalau saya begitu itu teh tidak setiap hari. Itu teh sangat 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 eh, mungkin kalau akhir-akhir ini sudah sangat jarang ya teman-teman gitu. Karena saya nggak kuat nggak tidur gitu orangnya. Jadi emang harus tidur gitu. Apalagi di malam gitu. Jadi emang harus tidur gitu. Dan kalau sudah merasa cukup enak di pagi itu justru saya pengen melakukan apakah berefleksi, berpikir atau merenung atau berefleksi atau muhasabah sambil nulis tentang diri saya gitu ya teman-teman. Gitu tentang biasanya ya aku ngecek gimana kabar saya, gimana spiritualitas saya, gimana fisik dan mental saya gitu, dengan pekerjaan, dengan keluarga saya, dengan hal yang lain gitu gimana. Saya ngecek diri saya gitu teman-teman gitu. Dan saya kayak saya menjadi dokter ke diri saya gitu. Saya menjadi teman terbaik ke diri saya gitu. Gitu. Kalau saya merasa saya tidak peace di bagian ini ya saya bilang gitu. Kenapa saya tidak peace gitu, saya akan urai gitu. Seandainya ya saya merasa kesulitan dengan cara-cara ini, dengan saya kurang pas gitu dengan kayaknya teman ini, seandainya dengan rekan kerja gitu. Saya ya akan bahas di situ teman-teman, di refleksi itu gitu, di quiet time kalau di IFC itu panggilannya. Terus apalagi ya di pagi hari itu ya saya kalau semangat saya akan berolahraga gitu dengan saya punya barbel dengan barbelan masing-masing 4 kilo kanan kiri. Terus saya yoga biasanya gitu dengan gerakan yoga yang saya familiar gitu teman-teman gitu. Dan itu tuh sudah sangat membantu banget teman-teman gitu ke apa ya, kalau saya melakukan itu semua gitu ke kebutuhan fisik saya gitu atau badan saya gitu. Kalau badan saya itu teman-teman nggak bisa dipakai aja. Kalau badan kita itu teman-teman nggak bisa dipakai aja gitu. Dipakai aja maksudnya ya diajak kerja aja gitu ya, duduk tidur gitu nggak bisa. Itu teh badan kita itu harus dilatih, harus di exercise, harus diolahragain gitu teman-teman. Kalau teman-teman kota gitu dekat dengan gym, mereka nge-gym gitu ya itu bagus gitu. Untuk apa ya, untuk melatih jantungnya, alat-alat dalamnya gitu loh teman-teman gitu. Pokoknya proporsional aja deh hidup ini gitu. Jangan atau tidak over gitu ya, tidak too much gitu, tidak berlebihan gitu. Meskipun olahraga gitu maksudnya. Jadi meskipun olahraga ya nggak jangan terlalu berat gitu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang lakukan aja gitu. Yang penting badan kitanya sudah akan terasa di stretch gitu ya, akan sudah seperti dipijat. Kalau dipijat sudah akan seperti di apa ya, diurut gitu ya. Karena sehingga badan kitanya itu akan enakan lagi gitu teman-teman gitu. Jadi ya saya apa ya, kalau saya pegel-pegel apa segala macam itu ya sebenarnya itu mah juga dosa saya gitu loh teman-teman gitu. Kamu pegel-pegel ya karena kamu tidak menjaga diri kamu gitu. Kamu pegel-pegel karena kamu tidak merespon kebutuhan badan kamu, yaitu olahraga gitu loh. Jadi ya geus we gitu, maksudnya ya bayar we kebutuhannya gitu loh dengan olahraga itu gitu. Gitu. Oke, ke contohnya gitu ya. Cukup yang itu semua. Ke contoh yang dampak dan bahayanya luka batin kalau kita tidak belajar bagian ini gitu ya. Gini teman-teman, contohnya itu kan tadi tentang tidak harus kita butuh kebiasaan atau butuh punya tradisi nggak tidur pagi, ya kan? Di keluarga saya meyakini ini gitu. Terus terus kalau saya tidur pagi maka ibu saya akan marah-marah. Ya kan, bapak saya akan marah-marah, pokoknya marah-marah dan nggak termaafkan kayak gitulah. Contohnya begini ya, contohnya begitu ya teman-teman. Dan nggak termaafkan lah gitu.
Terus saya teman-teman yang dimarahin, saya kalau tidur pagi, kalau saya dimarahin, itu saya juga tidak terima. Saya pengen tanya ke teman-teman yang silahkan jawab di masing-masing teman-teman, siapa sih yang menerima dimarahin? Meskipun itu teh baik, meskipun itu teh nasihat, meskipun itu teh kebijakan gitu ya. Siapa sih yang kita mau dimarahin? Gitu. Jadi nature-nya sebenarnya kita itu nggak mau dimarahin meskipun itu baik. Kan sebenarnya ada pilihan. Kan bisa nggak marah. Gitu ya, gitu teman-teman. Gitu. Sehingga disinilah, oke, mari kita selami lagi. Selami terus dan kita akan bahas satu-satu teman-teman. Satu, tentang pembelajaran di pengalaman ini teman-teman, kalau saya jadi orang tua, saya akan begini teman-teman. Kalau saya menemukan anak saya nanti, ini cuma contoh ya. Kalau saya menemukan nanti anak saya tidur di pagi hari. Satu, pertama saya butuh mencontohkan dari diri saya, kalau saya itu orangnya tidak tidur pagi. Sehingga jangan pernah teman-teman menjadi orang yang minta orang lain melakukannya, tapi kita sendiri tidak melakukan. Itu kata quote di Instagram itu ciri-ciri orang bodoh katanya, gitu. Terus ya udah kita ketawain diri kita aja gitu ya teman-teman gitu. Kalau kita juga melakukan itu gitu. Iya, kalau kita itu adalah orang bodoh, ya udah kita emang bodoh gitu teman-teman. Kita juga melakukan sesuatu yang kita juga tidak melakukan sesuatu yang kita minta orang lain untuk lakukan gitu ya. Karena kan dakwah itu atau ngajak orang lain itu kan lebih gampang daripada kita ngajak diri kita gitu, atau berdakwah ke diri kita. Terus saya akan begini teman-teman, yang saya pikirkan itu, maksudnya yang saya yakini gitu ya. Satu, saya akan start dari diri saya. Kalau saya butuh atau tidak boleh tidur pagi, maksudnya saya pun meyakini kalau nilai itu tuh sangat baik ke saya. Kalau saya tidak mau tidur pagi bahkan gitu. Jadi bukan saya saya terpaksa nggak tidur pagi, tapi emang saya tidak mau tidur pagi. Karena apa? Karena saya tahu dampaknya ke saya kalau saya tidur pagi. Apa itu semua? Ya lemas lah, ya kurang terorganisir lah di hari itu gitu ya. Rencana-rencananya kurang menyambut gitu loh teman-teman, kurang siap gitu. Kurang persiapan gitu loh, kurang get ready-nya itu kurang kalau kata teman-teman itu gitu. Dan setiap hari itu kan sebenarnya butuh di set gitu ya. Kalau saya mau melakukan ini, saya targetnya ini, kan butuh seperti itu teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian kalau saya menemukan nanti ini contoh, kalau saya menemukan anakku tidur pagi, maka yang akan saya lakukan adalah biarkan dulu dia tidur. Maksudnya biarkan dulu dia dengan pengalamannya itu gitu. Kemudian ya saya enjoy aja dengan semua yang pekerjaan yang ingin saya lakukan, apakah bersih-bersih, apakah beres-beres, apakah mau sholat, apakah nulis, apakah ngetik, apakah apa, atau apakah olahraga di pagi hari itu ya teman-teman gitu. Sehingga energi positifnya itu benar-benar muncul dari saya gitu loh teman-teman. Nah, ketika saya sudah oke, ini butuh pelan-pelan teman-teman ya notifikasinya. Saya akan pelankan suara saya. Nah, kalau saya teman-teman di bagian ini saya sudah healing, maka saya tidak akan melanjutkan marah-marah kepada anak saya. Karena meskipun saya punya pengalaman, itu teh luka batin saya. Dimarahin ketika saya tidur pagi. Gitu ya teman-teman. Saya tidak suka, itu teh menyakiti, itu teh menyakitkan kalau saya dimarahin, kalau saya tidur pagi gitu teman-teman. Meskipun itu dosa saya, meskipun itu kesalahan saya gitu loh teman-teman, tapi perasaan tersakiti itu nggak boleh kita nggak jujur gitu loh teman-teman, gitu loh maksud saya. Oke ya, oke. Kalau saya sudah tersembuhkan, maka saya tidak akan melakukannya lagi atau melanjutkannya lagi, karena luka batin itu auto teman-teman, otomatis kerjaannya itu gitu, cara kerjanya. Kalau saya belum sembuh di bagian ini, maka setiap saya bertemu dengan orang lain, jangan anak deh, karena saya nggak tahu nanti saya punya anak atau enggak ya. Ketika saya bertemu dengan teman atau siapapun yang tidur pagi, saya tuh kayak pengen marah gitu lah teman-teman. Bawaannya tuh kayak pengen marah gitu, atau naon sih kamu tuh mending nggak bener gitu ya, tidur
molor we gitu di pagi hari. Nah, perasaan itu teman-teman muncul karena luka batin tadi. Karena saya belum sembuh di luka batin bagian ini, sehingga saya juga bawaannya tuh pengen marah pada orang-orang itu. Hold dulu, pause dulu. Mungkin orang lain kita emang tidak gampang marah, tapi kalau sudah mungkin ke pasangan kita nanti ya, kalau saya punya pasangan, dan kepada anak saya, tuh lagi-lagi, aduh, susah ya nggak mencontohkan anak, gitu. Ya udahlah, saya mau mencontohkan kalau saya nanti punya anak dan pasangan. Karena kalau pasangan dan anak itu kan adalah orang yang sangat terdekat kita ya teman-teman gitu, sehingga gampang kita itu meluapkan emosi yang emang ada dalam diri kita, gitu. Karena bagaimanapun itu tuh anak saya, dan bagaimanapun saya punya keyakinan itu cinta saya, itu adalah bahasa cinta saya ketika ketika saya marah-marah pada suami saya, ketika saya marah-marah pada anak saya, itu bahasa cinta saya. Karena apa? Karena saya digituin sama orang tua saya. Gitu aja teman-teman jawabannya. Gitu loh, gitu aja jawabannya teman-teman. Kenapa saya melanjutkan itu semua? Padahal pasangan kita teman-teman, maksudnya padahal pasangan saya itu, pasti dia juga nggak enak dimarahin, nggak terima, nggak apa ya, yang nggak enak, wah gitu, gimana sih dimarahin gitu loh. Anak saya, ya kita ini semuanya sama manusia teman-teman, mau anak, mau ibu, mau bapak, mau pasangan. Jadi apa yang menyakiti saya itu tuh juga akan dirasakan sakit oleh orang lain, karena kita sama manusia, gitu loh. Ketika saya tersakiti oleh orang tua saya, kalau saya digituin, kalau saya begini lagi ke anak saya, maka anak saya pun juga merasa sakit. Inilah yang dimaksud kita melanjutkan luka batin itu. Kalau si luka batin ini tidak tersembuhkan teman-teman, gitu. Nah, kalau tersembuhkan gimana gitu? Kalau tersembuhkan begini sih luaran sikapnya itu gitu. Satu, balik lagi ya, saya akan memodelkan atau saya akan menjadi teladan, saya akan tidak melakukan itu gitu ya teman-teman, pada nilai atau kualitas hidup yang memang itu teh bukan yang tidak kita yakini. Saya tidak akan melakukan itu, dan saya akan melakukan sesuatu yang memang saya yakini gitu. Seperti dan positive vibes, positive energi, kata teman-teman yang lain, kalau kata teman-teman gitu ya, positive vibes-nya itu akan muncul teman-teman, auranya itu akan keluar gitu. Kalau di diri kita itu emang sudah peaceful, sudah sangat damai, sudah sangat bijak gitu ya, kita itu enggak sentimen, enggak terlalu sentimental gitu ya dengan hal-hal kayak kesalahan kecil gitu loh. Kayak sebenarnya tidur pagi itu kan kesalahan kecil ya, bukan kayak mencuri apa gitu kan, bukan kayak gitu teman-teman. Itu teh hanya karena si anak ini nggak kuat menahan kantuknya gitu aja. Itu nggak usah heboh gitu loh, nggak usah ya, maksudnya nggak dibutuhkan heboh-heboh yang marah-marah sebenarnya mah gitu. Jadi kalau saya nanti punya anak gitu ya, saya akan stay pada nilai saya gitu, dan saya akan ajak dia ngobrol gitu. Setelah dia bangun, terserah dia mau bangun kapan gitu. Setelah dia bangun, saya akan ngajak ngobrol. Gimana tidurnya? Sudah cukup, sudah enak begitu. Dan saya ngobrolnya itu bukan tidak sedang marah teman-teman. Saya emang mau ngobrol gitu. Karena saya tahu sebenarnya kamu membutuhkan sesuatu yang lain gitu loh, daripada tidur pagi. Sehingga saya akan mendampingi anak saya untuk sampai pada kebutuhannya gitu. Yang itu saya ingin menyampaikannya itu bukan dengan marah-marah, bukan dengan hanya mengajarkan atau mendoktrinisasi atau kamu tuh kesini, nggak boleh ke situ, nggak gitu teman-teman. Kalau pendampingan itu nggak gitu. Pendampingan itu mewajarkan sesuatu yang belum pas gitu loh teman-teman. Itu pendampingan. Gitu. Jadi saya akan ajak dia ngobrol, tidurnya sudah cukup karena kamu butuh tidur yang cukup. Oke, cukup. Sekarang kebutuhannya apa? Mandi, bersih-bersih, terus makan, sarapan gitu ya. Ini imajinasi aja gitu ya teman-teman. Sarapan ya silahkan gitu. Nah selanjutnya saya akan tanya, kamu kalau tidur pagi itu apa yang kamu rasakan? Gitu.
Ya mungkin kalau hanya 1 hari mungkin dia akan jawab teman-teman. Ya enak weh ibu gitu, seandainya enak weh, enak banget karena kan saya emang enak tidur pagi itu gitu. Oke. Gitu. Mungkin besoknya dia akan mengulang lagi teman-teman gitu. Dan ya udah nggak apa-apa mengulang lagi karena teman-teman pengalaman pembelajaran yang dari pengalaman itu teh akan lebih otentik, akan lebih original, akan lebih asli gitu prosesnya. Gitu. Ya mungkin kita emang di titik ini butuh memberikan dia kesempatan untuk mengalami itu semua gitu. Mengalami apa ya? Seandainya nih nanti dia akan chaos gitu ya kalau dia sudah juga beranjak dewasa dan dia punya tanggung jawab, seandainya PR lah atau apalah gitu. Karena kan hidup itu juga butuh ditata dari kecil ya teman-teman gitu. Maksudnya manajemen waktu itu butuh ditata gitu loh. Kalau kamu punya kewajiban atau tanggung jawab ABCD ini, kamu boleh melakukan hiburan kamu, sesuatu yang kamu sukai, main game kah atau main kah atau apapun itu, karena itu semuanya juga dibutuhkan. Plus juga kamu juga butuh melakukan tanggung jawab kamu gitu ya. Apakah di bagian salatnya, di bagian apalagi di bagian mengerjakan PR-nya atau di bagian belajarnya gitu-gitu ya teman-teman gitu. Dan itu semuanya tuh butuh pendampingan teman-teman. Gitu. Dan disinilah titik beratnya menjadi orang tua ya. Kalau anak kita belum dewasa, itu semuanya proses semuanya itu butuh didampingi. Gak boleh dibiarkan hanya ya udah kamu sholat, udah sholat belum? Udah kamu sholat, terus kalau dia belum sholat marah-marah. Nggak bisa gitu. Gitu. Ya kalau bisa nggak bisa gitu ya teman-teman ya gitu. Mari kita belajar juga lah tidak melanjutkan semua luka batin kita itu ke anak kita nanti gitu loh. Nah terus sampai pada titik si anak saya itu saya akan ngajak ngobrol lagi gitu. Mungkin the other day gitu. Maksudnya di hari yang lain. Saya akan pokoknya aura positif itu harus benar-benar dilihat nyata oleh anak saya. Oh ibu saya tuh begini kebiasaannya gitu. Nanti kan kayak contohnya dia juga akan nanya, ibu pagi ini ngapain aja? Ibu ini gitu ya seandainya. Ibu yogaan ini segala macam. Ibu yoga itu enak nggak? Atau gimana menurut ibu? Ya enak. Ya gimana menurut yang kamu lihat apa di ibu? Ibu seger nggak? Gitu loh teman-teman. Jadi biarkan dia yang bicara, biarkan dia yang melihat, biarkan dia yang mengobservasi semua proses ini gitu loh teman-teman. Sehingga biarkan dia yang menyimpulkan kalau oh iya ya, kalau ternyata tidur pagi itu tidak baik untuk saya gitu loh teman-teman. Gitu. Prosesnya itu apakah di proses ini kita juga mengarahkan pada kesimpulan itu? Mengarahkan silakan, mangga mengarahkan. Tapi tidak maksain teman-teman. Kamu harus sadar sekarang dan tidak boleh harus melakukannya sekarang pada kualitas ini gitu loh teman-teman. Jadi butuh waktu gitu loh teman-teman. Dengan luka batin ini gitu loh. Dengan proses pengalaman ini yang mau kita transfer ke anak kita gitu loh. Ini tuh bukan membiarkan, tapi kita sangat sadar, sangat paham, sangat tahu kalau ini adalah prosesnya. Dia itu masih anak kecil, dia itu masih umur berapa gitu loh teman-teman. Jadi sekarang itu prosesnya adalah dialog aja gitu loh. Dialog memunculkan kesadarannya itu ya lewat ngobrol teman-teman gitu, lewat dialog ini gitu. Kalau seandainya teman-teman bilang, maksudnya lama banget prosesnya, lambat gitu ya, dialog we gitu, hajar we gitu, pokoknya nggak boleh tidur gitu. Ya kalau begitu sama teman-teman seperti orang tua kita gitu. Kita akan sama seperti orang tua kita gitu, ngegas we, ngehajar we semuanya gitu, nggak boleh merasa, nggak boleh ini, pokoknya gitulah. Dan itu semuanya itu membunuh jiwa, itu semuanya membunuh the beauty, the nature of the soul gitu ya teman-teman. Itu semuanya membunuh keaslian naluriahnya sebagai individu yang fitrah, sebagai individu yang jernih teman-teman. Karena orang yang terluka autonya akan melukai gitu. Gitu teman-teman. Gitu loh, maksudnya itu endingnya akan ke sana gitu loh. Tapi orang yang tidak terluka ya dia tidak akan melukai orang karena dia pun juga cukup prosesnya dengan kita orang tuanya gitu loh. Sehingga
proses penyadaran ini, memunculkan kesadarannya pun juga dari dia, harusnya dua arah gitu loh teman-teman. Kesimpulan ini dua arah gitu, dari orang tuanya dan dari anaknya juga. Oke Bu, kalau begitu saya mau kayak ibu, saya mau ikut latihan yoga dong gitu, seandainya gitu. Ya ayo gitu. Nah, di titik inilah teman-teman sebenarnya kita kan jadi puas, jadi kayak klik gitu loh. Yes, gue berhasil. Sebenarnya ini loh, emang misi gue ke lu gitu loh. Sebenarnya kan ada gitunya juga kan sebagai orang tua gitu. Tapi ya udah, nikmati aja semua prosesnya gitu loh teman-teman. Ketika ini belum berhasil ya berarti emang belum gitu prosesnya ini gitu. Belum lagi huru-hara nanti keberbedaan cara pengasuhan antara kita dan pasangan kita ya, karena kan pasangan itu kan akan berasal dari keluarga yang berbeda gitu, cara didiknya berbeda, tradisinya berbeda. Itu juga nanti akan menjadi konflik tersendiri lah teman-teman gitu, antara kita dan pasangan kita, atau antara teman-teman dan pasangannya nanti gitu. Dan itu pun juga harus direspon juga kan, seninya itu seperti apa gitu merespon perbedaan ini gitu teman-teman. Sehingga kita fokus lagi ke bagian dampak dan bahayanya luka batin. Sehingga si luka batin ini teman-teman ya, kalau kita tidak tersembuhkan akan dilanjutkan otomatis. Kecuali kita tidak melanjutkan ini karena kita ketakutan, yang saya bilang di podcast sebelumnya itu. Karena kita tidak sangat traumatik, maksudnya belum sembuh, moodnya itu belum sembuh teman-teman. Itu bukan healing, tapi kita itu belum sembuh, masih traumatik gitu loh. Sehingga kita sangat permisif, sangat membiarkan gitu ya ke anak kita dengan apapun yang mau mereka lakukan gitu kan, nggak bisa gitu loh gitu. Kalau kita paham, kalau kita healing itu kombinasi gabungan antara membiarkan dan ada batasan-batasan yang tidak bisa dia lakukan, itu blend teman-teman, itu blended gitu loh, itu tergabung, terintegrasi teman-teman gitu. Jadi menurut aku, dan keseimbangannya tuh di situ gitu teman-teman. Sehingga yang menurut saya, oh ternyata kebijakan tuh itu ya gitu, nggak yang ekstrim kanan gitu, nggak yang ekstrim kiri gitu loh sebagai orang tua gitu. Jadi ya dimainkan gitu perannya, kapan ke kanan, kapan ke kiri, kapan di tengah-tengah gitu, mainkan semuanya aja gitu. Dan itu kan seninya, dan itu kesulitannya juga di situ gitu teman-teman. Kalau kita tidak terlatih, atau belum melatih diri kita dengan cara kita mulai menginternalisasi kualitas-kualitas ini, nilai-nilai ini, welas asih ke diri kita, itu lewat proses we heal ourselves, we try to heal ourselves. Kita mencoba untuk benar-benar menyembuhkan diri kita teman-teman, untuk bersih dari semua toksik itu gitu. Kita ingin menjadi individu yang baru, yang terbarukan gitu ya, sehingga kita akan mempunyai luaran atau mindset atau cara pandang yang baru, yang berbeda dari kita sebelumnya gitu, dari diri kita yang itu dari pengalaman kita gitu. Tapi kita sudah terbarukan dari diri kita yang sedang belajar ini gitu teman-teman gitu. Dan nilai-nilai dan kualitas itu semuanya itu ya itu akan menjadi diri kita dan asli gitu ya, diri kita, bukan yang dibikin-bikin itu, karena kita sudah melakukannya dengan diri kita dulu, sebelum kita minta pasangan kita, atau menuntut anak kita, atau menuntut pasangan, atau menuntut teman kita gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang seperti kita yakini gitu. Karena ini baik, ini nahi mungkar apa segala, nahi mungkar gimana gitu. Maksud aku ya nahi mungkarnya gimana kita caranya gitu. Karena menuju nahi mungkar itu teman-teman juga banyak caranya gitu loh, luas. Banyak jalan menuju Roma itu luas gitu loh teman-teman. Jadi mari kita terus belajar, semangatnya gitu, untuk terus menjadi individu yang setiap harinya itu lebih baik gitu. Setiap harinya itu merespon pada kebutuhan kita, ini apa gitu loh teman-teman. Jadi mari kita tidak menjadi lilin yang dia memberikan cahaya dan mematikan dirinya gitu.
Itu menurut saya tidak bijak. Mari kita menjadi cahaya buat diri kita sendiri, yang secara otomatis ini akan memberikan cahaya pada orang lain, gitu loh teman-teman. Mari kita selamatkan diri kita, mari kita selamatkan gitu ya diri kita dari bahaya-bahaya, dari konsekuensi, dari risiko-risiko yang bahaya ini gitu ya teman-teman, yang itu pun juga berasal dari sikap-sikap kita, dosa-dosa kita gitu ya teman-teman. Gitu. Mari kita selamatkan diri kita untuk kalau kita mau berbagi syafaat atau mau membantu orang lain gitu loh teman-teman gitu. Harus selamatin diri dulu atuh sebelum mau membantu orang lain. Kalau kayak di pesawat itu kan, kalau pesawatnya turbulensi atau mau oleng atau mau ke air, itu kan kalau ada ibu-ibu yang bawa anak itu kan si tabung oksigennya harus dipakai ibunya dulu kan sebelum dia membantu anaknya, si bayinya gitu loh. Ya hidup itu seperti itu teman-teman gitu. Kita butuh menyelamati diri kita dulu sebelum menyelamatkan orang lain. Udah jelas ya gitu. Apalagi sehingga kalau sudah ini semuanya sangat sangat menjadi diri kita yang asli gitu teman-teman, sehingga ini mah nggak akan sulit gitu. Maksudnya ya ini sudah menjadi diri saya gitu, kalau kualitasnya itu seperti ini gitu. Jadi nggak yang kita hanya didikte atau didoktrin dengan pembelajaran itu, dengan teori itu, dengan hukum-hukum itu. Maksudnya kayak kita tidak marah tapi sebenarnya kita itu sangat marah gitu loh, sangat penuh kemarahan gitu loh teman-teman. Ke anak saya, ke anak kita gitu maksudnya ya. Gitu ke anak kita gitu. Jadi kalau ditahan justru itu nggak baik ke kita. Kalau kita punya kemarahan tapi kita menahannya atau kita belum punya keterampilan cara untuk menghadapi kemarahan diri kita, bukan marahnya yang tidak baik tapi marah-marahnya, tapi sikap kemarahannya yang diluarkan, yang dimunculkan oleh diri kita itu yang kurang oke kan gitu. Tapi emosi marahnya itu masih sangat dipersilahkan gitu. Yang kalau kita sudah paham, kalau kita sudah ahli di pengerjaan ini, di processing di memproses luka batin kita akan bisa, akan punya keterampilan teman-teman, akan punya keahlian bagaimana kita menghadapi diri kita dan emosi yang semuanya bermunculan di diri kita untuk menghadapi orang lain di luar kita, termasuk pasangan dan anak kita gitu. Gitu teman-teman. Oke, semoga satu contoh ini cukup jelas yang saya share. Mohon maaf saya banyak mention hal-hal yang penting lainnya gitu ya. Saya suka kurang ini ya, menurut aku kurang fokus ke satu titik gitu. Tapi menurut saya nggak terlalu parah ya teman-teman untuk mention atau membahas yang lainnya, karena memang benar ada kaitannya gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan saya. Semoga kita semuanya punya hati yang besar, hati yang sangat hebat, hati yang sangat kokoh dan sangat luas untuk menerima banyak kekurangan diri kita dan untuk mau belajar gitu. Apa yang butuh saya perbaiki. Kalau ditemukan ini itu luka batin gitu, gimana teman-teman membantu diri teman-teman untuk tersembuhkan dari luka batinnya itu gitu. Kalau dari pengalaman saya bisa bilang kalau teman-teman mau memproses luka batinnya teman-teman, silakan boleh bergabung ke kelas sekolah rekonsiliasi atau kelas SR. Di sana ada tenaga-tenaga ahli gitu ya teman-teman, yang akan membantu mendampingi teman-teman di bagian ini gitu, sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih pure, lebih terjernihkan gitu ya dari sampah-sampah dalam diri kita, luka-luka batin dalam diri kita, dan kita bisa lebih ulas asih menyambut menghadapi orang tua kita dan orang-orang lain itu gitu. Kan maunya kan seperti ini ya teman-teman gitu. Punya hati yang lebih luas gitu ya, menerima dan menghadapi orang tua kita yang mereka pun juga tidak sempurna gitu ya teman-teman.
Jadi teman-teman, dalam hal ini kita sangat tidak menuntut mereka itu bagaimana. Mereka itu harusnya begini, enggak. Kelas SR tidak pernah menuntut kita semuanya atau mengajarkan siswanya untuk menuntut orang tua kamu untuk berubah. No. SR sangat jelas apa yang kita bisa lakukan. Karena saya yang belajar, apa yang bisa saya lakukan? Karena dalam hal ini saya yang belajar. Karena tanggung jawab orang yang belajar itu adalah di dirinya atau perubahan dalam dirinya gitu loh teman-teman. Tidak menuntut orang lain untuk berubah. Gitu. Ya kita terima aja keberbedaan. Maksudnya orang tua kita begitu, orang lain begitu, saudara kita begitu. Keberagaman orang-orang itu kita akan terima semuanya. Gitu. Kalau kita sudah punya hati yang sangat-sangat luas, seluas samudra teman-teman. Samudra Asia Pasifik. Gitu. Oke? Cukup dulu ya teman-teman, ini sudah 35 menit. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast saya. Kalau saya punya pikiran lagi, atau kalau saya punya dorongan lagi untuk bikin seperti ini. Gitu. Terima kasih semuanya. Semoga kita semuanya sehat, lahir batin, dan semangat mau menghadapi, mau menyambut hidup yang selanjutnya. Dan kita semangat juga menjadi individu yang lebih baik setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunnya. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.